alhamdulillah, karena lagi kita menyadari sepenuhnya bahwa apa yang kita lakukan atau bahkan semua yang kita lakukan itu tidak akan mungkin bisa terlaksana tanpa adanya karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai hamba yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya, maka menjadi satu hal yang menjadi satu keniscayaan untuk kemudian kita bisa selalu bersyukur kepadanya. Nah, sekali lagi rekan-rekan yang berbahagia, kegiatan kita pada pagi hari ini kita akan padukan di kegiatan Kombel, komunitas pelajar SMP 1 Mandati 1, dan kegiatan dari teman-teman yang sementara hari ini atau saat ini akan mengikuti program calon guru gerak. Mudah-mudahan kita bersinergi dengan maksimal sehingga apa yang harapkan bersama dan apa yang saya sampaikan bisa realisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberi izin lagi oleh Allah, dikasih izin lagi sama Allah untuk bisa belajar kembali, teman-teman sekalian, bisa mengupgrade lagi pengetahuan kita, pemahaman kita, yang harapan kami adalah muaranya apa yang kita dapatkan hari ini bisa berimbas atau bisa ada perubahan ke pembelajaran kita, sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas murid-murid kita, anak-anak kita, kalau diri kita juga tidak di-upgrade, ya. Oke, salawat serta salam tak lupa selalu kita kirimkan kepada satu-satunya manusia yang menjadi suri tauladan umat manusia di muka bumi, yang memperjuangkan sehingga kita hari ini bisa menikmati indahnya, nikmatnya ilmu pengetahuan, itu juga karena perjuangan beliau. Semoga dengan selalu mengirimkan salawat kepadanya bisa menjadi sebab kita mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman sekalian yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan hari ini, yang tentunya bersedia untuk belajar. Kami harap sebentar ini bukan hanya kita datang hanya jasadnya kita saja istilahnya, tapi bagaimana kita bisa mengikutkan hati kita, jiwa kita, supaya apa yang kami sampaikan ini Bapak Ibu bisa kita pahami, kita serap, dan muaranya adalah kepelayanan murid-murid kita yang lebih baik lagi. Ya, ini merupakan rangkaian program yang tengah kami jalani saat ini bersama Ibu Neti, yakni pendidikan program guru penggerak. Dan hari ini sebenarnya tugas ini sudah kurang lebih 2 pekan. Tugasnya adalah mengimbaskan tentang budaya positif. Harapannya tadi begitu ya Bapak Ibu, hadir dengan hatinya supaya apa yang kami sampaikan berimbas kepada murid-murid kita. Jadi ada di dalam budaya positif itu Bapak Ibu, sebenarnya ada, kalau nggak salah ingat, ada 6 materi. Kemarin awalnya pada saat diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, inginnya semua disampaikan, tapi mungkin itu banyak dan tentu membutuhkan waktu yang panjang. Jadi kami setelah berdiskusi juga dengan Ibu Neti, kami sepakat untuk mengambil 2 materi saja, yakni tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya. Ya, sebelum kita ke materi, sebelumnya saya ingin mengajak kita dulu, ini pembelajaran orang dewasa ya, tapi seyogianya di kelas juga harusnya kita praktek seperti ini. Kita buat dulu kesepakatan selama kita mengikuti materi ini. Kalau dari saya, mungkin saya bisa ajukan hadir sepenuhnya atau hadir seutuhnya. Sudah saya sampaikan di awal tadi,
hadir sepenuhnya, hadir seutuhnya di sini. Bukan hanya jasadnya kita saja yang berada di sini, tetapi kita hadirkan juga hati kita, jiwa kita untuk bisa mengikuti kegiatan ini sehingga dapat manfaatnya nanti. Jadi kalau menurut teman-teman kira-kira kesepakatan apa lagi ya perlu untuk kegiatan kita hari ini yang perlu kita sepakati supaya berjalan lancar kegiatannya? Apa ya? Pembicaraan apa disebutnya narasumber atau fasilitator. Oh ya, tidak memotong berarti berbicara ketika nanti mungkin dipersilahkan ya, bisa ditulis. Berbicara ketika dipersilahkan. Ada lagi Bapak Ibu hari ini bisa dibungkus kira-kira atau masih ada yang mau ditambahkan atau dikurangi? Sepakat Bapak Ibu? Kalau hadir tepat waktu kayaknya belum bisa ya. Maksudnya pada saat ada diskusi ini, kegiatan ini Sudah bukan jalan-jalan. Sudah ada di tempat waktunya. oh iya. Yang hadir. Oke, bisa kita lanjut ya? Sepakat semua ya? Iya. Oke, baik. Artinya kan konsep normal ini sudah melanggar itu. Artinya kita maksudnya ini kan hal yang harus kita lakukan sebelum kita mulai pembelajaran. Iya. Gitu ya. Itu saat. Iya. Masuk. Oke, sudah sepakat semua ya? Kita bungkus. Kita lanjut. Ya, ini pembelajaran orang dewasa. Mungkin sebelum kita berdoa, sebelum kita memulai kegiatan kita, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita niatkan hari ini bisa mendapat berkah dari Allah. Mungkin salah satu dari kita bisa memimpin doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Bapak Ibu? Oh, kami udah Kayak di kelas itu. Sebelum kita mulai kegiatan ini, kita baca doa mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita baca Fatihah bersama-sama dalam hati. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih sudah memimpin doa hari ini. Kita lanjut ya. Sebelum kita masuk materi, Bapak Ibu kita ice breaking dulu. Coba mungkin semua bisa berdiri, mohon izin. Ya, ketika saya ular, berarti jawabnya pendek, pendek tapi gayanya begini. Iya. Iya. Tapi ketika saya ngomong cicak, jawabnya panjang, Panjang. tapi dia gerakannya begini. Ya, bisa dimulai ya? Oke. Ular. Belum ada yang konsentrasi. Ular pendek. Gerakannya begini. Begini. Satu kata saja. Oke. Ular. Iya, ular gerakan hubungannya pendek, capanya pendek, tapi Gerakannya panjang. Fokus, fokus. Oke, kita lanjut ya. Cicak. Panjang. Ular. pendek, Cicak. Panjang. Ular. pendek. Cicak. Ular. Oke, terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Iya. Keyakinan kelas. Sebelumnya sudah pernah dapat materi ini Bapak Ibu.
Atau apa yang terlintas di pikiran kita ketika kita melihat, membaca keyakinan kelas? Sudah ada yang pernah menyelesaikan pelatihan mandiri tentang budaya positif di PMM, Bapak Ibu? Belum. Siapa yang sudah mungkin bisa tentang budaya positif? Apalagi di semester ini kita memilih tentang budaya positif. Harapannya setelah ini mungkin bisa kita selesaikan pelatihan mandiri itu di PMM dan ada perbaikan lagi untuk diri kita sehingga berimbas kepada murid-murid kita. Ya, jadi ini merupakan bagian dari budaya positif yang mungkin di materi awalnya itu ada disiplin positif, ada motivasi intrinsik, ada 5 nilai-nilai kebajikan universal, ada hukuman penghargaan, kemudian ada 5 posisi kontrol, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Jadi materinya lumayan panjang, makanya kita pilih 2 saja dulu. Ya, berikut apa sih tujuan pembelajaran dari keyakinan kelas ini? Kami ambil ada 3 di sini. Yang pertama, kita dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah. Jadi moralnya nanti ada keyakinan sekolah juga, atau keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan kelas kita atau sekolah kita yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atas permasalahan di dalam sebuah kelas atau sekolah. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, kita dapat mengetahui proses pembentukan keyakinan kelas itu seperti apa sih? Apakah sama saja dengan peraturan-peraturan yang sebelum-sebelumnya atau gimana? Kemudian yang ketiga, kita dapat lebih berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam mengganti nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah atau di kelas kita. Iya, ini pertanyaan pemantiknya. Kenapa bukan peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu? Padahal selama ini kita mungkin yang ada di benak kita itu ya peraturan saja, yang entah juga peraturan itu kapan dibuat, siapa yang buat, iya kan? Nah, kemudian yang berikut, mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Oke, yang berikut, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa kita punya peraturan harus memakai helm ketika kita mengendarai motor atau roda 2? Mungkin ada 2 orang yang berpendapat. Kemudian pertanyaan yang kedua juga, kenapa kita harus mempunyai peraturan harus pakai masker, harus rajin cuci tangan? Siapa yang bisa? Pertanyaan yang pertama dulu, mungkin 2 orang. Ya, silakan. Mungkin bisa berdiri. Kenapa kita memiliki Poin peraturan? pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraannya? Mungkin kita gunakan helm pada saat mengendarai kendaraan itu gunanya untuk supaya kita menjaga keselamatan. Oke, menjaga keselamatan. Ada yang lain, berpendapat lain, Bapak Ibu? Ada? Kenapa kita harus memiliki peraturan yang gak usah malu-malu, diungkapkan saja? Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika kita mengendarai motor atau kendaraan roda 2? Ada, Bapak Ibu? 1 orang lagi? Untuk taat aturan. Oke, baik. Jadi ada 2 jawaban yang berbeda ya. Ada karena ingin keselamatan, ada karena untuk taat aturan. Yang kedua, kenapa kita punya atau memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kira-kira karena apa ya? Terhindar dari kuman. Berarti demi kepentingan kesehatan. Oke, ada yang lain lagi? Halo. Kenapa ya harus pakai masker? Kenapa ya harus rajin cuci tangan? Kalau untuk masker supaya terhindar dari udara yang kotor. Oke, terhindar dari udara yang kotor. Berarti luarannya adalah kesehatan. Oke, baik Bapak Ibu. Kenapa kita memiliki peraturan menggunakan helm ketika kita mengendarai motor?
Tadi ada jawabannya bahwa supaya di jalan itu kita menjaga keselamatan ya. Jangan sampai ketika mungkin nggak pernah minta itu, ketika di jalan kita dapat sesuatu yang tidak diinginkan, tapi setidaknya kepala ini terlindungi. Itu berarti untuk menjaga keselamatan. Ya. Tadi ada juga jawabannya bahwa untuk mematuhi peraturannya. Nah, untuk mematuhi peraturan. Memang mungkin di peraturan lalu lintas itu ada juga aturannya bahwa kita harus memakai helm. Tapi pertanyaannya balik lagi, kenapa aturan itu ada? Iya kan? Nah, berarti jatuhnya adalah keselamatan. Kenapa pemerintah mengadakan aturan itu? Karena demi keselamatan kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Berarti keselamatan. Berarti nilai-nilai keselamatan. Dan yang kedua, kita memiliki peraturan tentang memakai masker, tentang mencuci tangan setiap hari supaya kita bersih, supaya kita terhindar dari kuman, supaya apalagi tadi? Kalau pakai masker? Iya, hindari udara kotor. Berarti contohnya adalah kesehatan. Nilai kesehatan dan nilai keselamatan inilah teman-teman sekalian yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Bukan karena aturan kita buat saja supaya kita langgar. Tapi jatuhnya kenapa aturan itu? Karena untuk keselamatan tadi. Dan nilai-nilai kebajikan universal itulah yang disebut dengan keyakinan. Itu. Makanya kenapa keyakinan bukan aturan? Selama ini aturan yang kita buat kira-kira ada dampaknya Bapak Ibu ke anak-anak? Motivasinya apakah ketika dia tidak melakukan itu? Apakah memang motivasi intrinsik dari dalam dirinya? Atau hanya karena takut, karena dia langgar aturan? Karena takut. Berarti belum ada motivasi intrinsiknya tadi ya. Belum menjadi suatu keyakinan dalam dirinya. Sampai di sini bisa paham Bapak Ibu? Oke. Nah, ini keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang. Mau latar belakang bahasanya, negaranya, agamanya, sukunya. Ya. Jadi, apa itu keyakinan keras? Sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pemikiran. Coba kalau selama ini aturan di kelas itu siapa yang buat? Pernahkah kita libatkan siswa kita atau murid-murid kita, Bapak Ibu? Tapi iya sudah ada memang, tapi tidak pernah juga kayaknya terpampangnya tadi kelas itu. Atau ada? Tidak. Iya. Tidak ada. Jadi kita yang buat, kita yang langgar kereta. Kalau di kelas nama sudah ada ya. Sampai situ bisa paham ya? Jadi penyatuan pemikiran ini untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang untuk diturunkan ke kelas. Nah, kita lihat berikutnya. Apa tujuan dari keyakinan kelas ini sebenarnya? Yang pertama, menciptakan budaya positif di dalam kelas dan mendukung pembelajaran yang efektif dan berpusat pada murid. Nah, menciptakan budaya positif. Harapannya, ketika itu kan menjadi suatu keyakinan, apa yang kita sepakati bersama itu menjadi suatu keyakinan di dalam kelas, itu pelaksanaannya itu insya Allah kan enteng. Karena mereka tidak dipaksa, mereka kita tidak takut dengan aturan, tapi memang menjadi suatu keyakinan dari dalam diri kita. Kalau saya melakukan ini, berarti saya melakukan kebaikan. Berikut, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan. Jadi di awal-awal tahun ajaran itu sebenarnya kita harus tahu, kita harus tanyakan kepada siswa-siswa kita, sebenarnya kelas impian mereka itu apa sih? Apakah selama ini kita memberikan saja pembelajaran begitu saja, tapi kita tidak pernah tahu apakah itu yang mereka inginkan, apakah itu yang mereka butuhkan? Iya kan? Kemudian yang ketiga, menumbuhkan komunikasi efektif.
antara kita sebagai guru dan anak-anak kita sebagai murid. Nah, ini kenapa komunikasi efektif Bapak Ibu? Insya Allah nanti kalau kita libatkan mereka di pembentukan keyakinan kelas ini, mereka kan akan ngomong, kita ajak mereka supaya bisa terbuka. Jadi Bapak Ibu, semua dalam kelas itu tidak ada yang tidak berpendapat. Semuanya harus berpendapat, semuanya wajib berpendapat. Kelas yang mereka impikan itu seperti apa, supaya kita bisa tahu. Jadi ketika mereka kita ajak untuk bisa terbuka, insya Allah komunikasinya kita akan lebih baik dan mereka akan terbuka kepada kita. Karena apa? Mereka juga merasa dihargai karena kita libatkan juga mereka. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Kita lanjut. Ya, bagaimana prosedur pembentukannya? Ini. Yang pertama adalah kita berdiskusi, kita bercurah pendapat dengan anak-anak kita. Jadi jangan hanya kita saja yang seperti selama ini yang artinya aktif ya sendiri. Kita tidak libatkan mereka. Tapi kalau di keyakinan kelas ini kita harus diskusi, semua harus berpendapat. Jadi misalnya ada yang diam-diam, kita cari solusinya. Kalau misalnya dia tidak mau ngomong, bisa mungkin dia lewat tulisan. Kalau saya kemarin kendalanya ada di kelas 4, saya praktekkan ini 4A 4B, ada mungkin 2 orang kemarin agak lambat saja. Tapi memang kita harus libatkan semua, ya. Jadi mereka semua harus ada pendapatnya itu. Kita tahu ternyata kelas impiannya mereka seperti ini. Yang dia inginkan dari kita sebagai gurunya ketika masuk di kelas itu seperti apa. Jadi mereka berpendapat, dikasih kesempatan semua untuk berbicara. Setelah kita berdiskusi, kita bercurah pendapat, yang kita lakukan selanjutnya adalah memberi kesempatan mereka menulis kelas impiannya mereka itu seperti apa. Mereka itu inginnya kalau belajar dalam kelas itu inginnya seperti apa, ditulis. Jadi melalui mungkin bisa kertas post-it. Kalau saya kemarin sengaja dikasih tulis di buku supaya mungkin sewaktu-waktu mereka bisa buka. Nah, setelah ditulis, kita kelompokkan. Kan tidak mungkin itu 28 kayak di kelas 4A, 28 siswa, oke 28 orang yang berpendapat, tapi kita kelompokkan mana yang sama. Kalimat yang mereka tulis itu negatif, maka tugas kita adalah mengubah kalimat itu menjadi kalimat yang positif. Misalnya, jangan berlari di dalam kelas. Misalnya ada yang berpendapat seperti itu, dia menginginkan kelas itu jangan ada teman-temannya yang berlari, atau dalam kelas itu jangan boleh tidak boleh main-mainnya itu berlari-lari. Nah, mungkin bisa kita ubah ke kalimat positif ketika berjalan di kelas itu, atau mungkin jangan makan di kelas, karena mungkin ada yang sering makan ketika di kelas, baik itu mungkin ada gurunya atau tidak ada gurunya. Ada yang menginginkan jangan makan di kelas. Nah, ini kan kalimatnya negatif ya. Jadi hindari penggunaan kata jangan. Bisa kita ubah kalimat positifnya, makan di kantin saat istirahat. Jadi ketika ada yang makan bisa diingatkan bagaimana keyakinan kelas kita, bagaimana kesepakatan kita. Ya. Ini selama ini yang kita lakukan, mama mau kan gugur lagi ya. Makan di luar. Nah, biasanya kan begitu, tapi apakah itu berhenti Bapak Ibu? Tapi kalau misalnya ada kemarin saya temukan langsung saya panggil di depan, apakah bisa diingatkan. Diingatkan. Iya, dicari. Itu mungkin wilayahnya lagi segitiga restitusi. Ya, disampaikan kenapa makan di kelas,
Alasannya karena lapar. Iya. Kenapa bisa kamu lapar? Kenapa nggak makan dari rumah? Sudah makan tapi hanya sedikit katanya. Kenapa makannya sedikit? Kita menanyakan kayaknya restitusi lagi ya. Itu masalah besar lagi tuh. Ya, jadi diingatkan lagi kan kalau di restitusi itu kan di tahapan yang ketiga kita tanyakan keyakinan. Apakah itu keyakinan kita? Diingatkan lagi kembali keyakinannya. Ya? Iya. Oke. Sudah keberapa tadi? Ya. Sekarang yang kelima ya. Kita cek kembali, jangan sampai ada setelah diubah menjadi kalimat positif tadi, kita cek kembali, jangan sampai ada yang rancu, jangan sampai mungkin ada yang double. Kita cek kembali, cross check kembali kesepakatan itu, dan kita tawarkan kepada murid-murid kita. Saya sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini, karena jujur kegiatan ini adalah merupakan rangkaian kegiatan kami sebagai calon guru penggerak. Nah, tadi pada materi satu tadi sudah diberikan tentang materinya itu adalah keyakinan. Nah, sebenarnya apa yang tadi diberikan bahwa dari budaya positif ini materinya banyak, ya. Mungkin ada sekitar 6 atau 7. Tapi kami hanya fokus kepada 2 materi saja. Nah, satu di keyakinan dan satunya yang saya ambil itu adalah di segitiga restitusi. Iya, kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang saya angkat di sini ada 2, yaitu menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif di sekolah. Kemudian yang kedua, menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Ya, tentunya tujuan lakukan restitusi di sini adalah satu-satunya supaya murid itu memiliki nilai budaya positif yang dapat diterapkan pada diri kita sebagai guru, dan bila perlu juga kita bisa terapkan pada murid-murid kita di kelas. Kemudian kita masuk pada pengertian restitusi. Ya, menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi di sini adalah diagram pemulihan, ya. Nah, diagram pemulihan di sini tentunya yang kita pulihkan adalah kepada siswa yang melakukan kesalahan, ya. Kita melakukan kesalahan, kita melakukan perbaikan. Tetapi ingat, fokusnya bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan mereka, tetapi lebih pada pengembangan karakter, ya. Pengembangan karakter, ada perbaikan karakter. Hal ini adalah berkaitan dengan perilakunya atau sikapnya. Itu yang kita perlu perbaiki, yang disebut dengan restitusi. Kemudian menurut dosen ini ada 2 pendapat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu Guru, bahwa dalam restitusi proses kolaboratif ini anak tidak lagi bekerja secara sendiri, tidak, ya, tetapi sudah ada yang terlibat, sudah ada dialog antara orang tua, antara guru, siswa, untuk menangani masalah ini tadi supaya bisa diselesaikan. Dan ingat juga bahwa di dalam proses kolaboratif ini anak tidak hanya kita ajarkan dia untuk
menyelesaikan masalah saja, tidak. Ya, kita hanya tidak ajarkan untuk menyelesaikan konflik, tidak. Tetapi yang lebih terpenting adalah bagaimana dia ini melakukan kolaboratif dengan orang lain dengan cara bahasanya yang sopan atau benar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, sesuai dengan nilai-nilai positif, budaya positif, sehingga dia ini akan tertanam pada dirinya. Ya. Kemudian, nah ini adalah gambar dari segitiga restitusi. Nah di gambar segitiga restitusi ini ada yang samping kiri karena ini adalah bagian dari penanganan kasus dengan menggunakan tahapan segitiga Restitusi. Menggunakan ini segitiga restitusi. Ini tidak kelihatan, ya. Tidak. Jadi saya ceritakan singkat bahwa ini sesuai dengan ini, maksudnya kasus ini kita selesaikan dengan menggunakan 3 tahapan ini. Menstabilkan identitas dengan keyakinan kelas atau validasi tindakan yang salah. Misalnya kemarin di kelasku ada satu kasus yang saya ambil di kelas 1, ya. Ada murid yang makan pada waktu jam pelajaran. Tetap ingat sebelum restitusi ada dulu kesepakatan kelas yang harus dibuat. Yang kita tanyakan apa kesalahan sesuai dengan keyakinan, sementara keyakinan itu belum dibuat, maka buatlah dulu keyakinan kelas. Nah, ketika ini kasus ya, karena kebetulan kita disuruh cari kasus, maka saya pantau anak-anak pada waktu jam belajar. Tapi ini sudah dibuat dulu keyakinan. Jadi ada siswa yang masuk. Ini saya ceritakan singkat saja karena ini tidak keren tulisannya. Yang makan. Jadi saya panggil. Ini saya mulai dari menstabilkan identitas. Saya panggil. Nah, tahu tidak kenapa ibu guru panggil? Dia diam. 2 kali saya tanya. Dia bilang, tahu ibu guru, kenapa saya makan di dalam kelas? Ini kita mulai menstabilkan identitas. Jangan dulu kita mencari kesalahan mereka. Kita mulai dari menstabilkan identitas. Kemudian saya tanya begitu, nah kalau kita makan di dalam kelas itu benar atau tidak? Katanya tidak ibu guru. Kemudian saya tanya kembali, nah makan itu adalah kebutuhan, ini validasi ya, kebutuhan. Tetapi makan itu ada tempatnya. Terlambat tadi malam saya tidur jam 9. Nah itu kita validasi. Sehingga kita jangan dulu memberikan hukuman kepada anak sebelum kita validasi tindakan semuanya ini melalui segitiga Restitusi. Nah, dan ingat Bapak Ibu guru bahwa di dalam penanganan segitiga restitusi ini diusahakan kita sebagai guru itu bertindak sebagai manajer. Nah, manajer ini di sini di posisi kontrol ini ada berapa ya guru agamanya? Ya, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, sebagai manajer, hanya semua. Dan bahasanya itu ketika menangani kasus itu beda-beda, ada yang dengan melotot. Jadi diusahakan kita sebagai guru itu berada di posisi manajer. Posisi manajer itu dengan memberikan pertanyaan yang bermakna supaya diri anak yang bersalah tadi ini ada rasa percaya dirinya, ada rasa tanggung jawabnya tentang kesalahan yang dia berbuat. Nah sekarang timbul pertanyaan, apakah semua masalah itu harus diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ya? Iya, tergantung berat ringannya masalah. Itu. Kalau misalnya itu masalahnya ringan saja, itu bisa diselesaikan dengan itu tadi, menanyakan keyakinan kelas. Kalau masalahnya itu ringan. Tapi kalau masalahnya itu sudah berat, maka dikembalikan penanganannya dengan menggunakan segitiga restitusi.
Ya. Kalau maksudnya kasusnya kalau sudah berulang itu terus, misalnya yang apa ini yang berbuat, maka dicoba penanganannya dengan menggunakan segitiga restitusi ini tadi. Validasi semuanya ketiga-tiganya, mulai dari stabilitas identitasnya, keyakinannya, sampai pada validasi pada tindakan yang salah. Ya, berikut kita masuk pada masuk pada tahapan segitiga restitusi. Nah, tahapan segitiga restitusi ada beberapa, tetapi ingat Bapak Ibu guru bahwa kita belum bisa melakukan tahapan ini kalau tidak ada masalah yang akan direstitusi. Harus ada masalah dulu baru kita bisa melakukan tahapan ini, sehingga kita bisa pilah-pilah. Ya. Kemudian, nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Stabilize the identity. Kalau sempurna nanti ibu guru bahasa Inggris ya sempurnakan. Nah, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini kita mengubah identitas anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Nah di sini Bapak Ibu guru bahwa kita harus rubah perlakuan anak yang gagal ini menjadi anak yang sukses, dan ini akan menjadi tantangan kita ke depan, ya, akan menjadi tugas kita ke depan bagaimana mengubah anak yang gagal ini menjadi anak yang mau belajar dan berkembang. Ya. Begitu ya kira-kira ya. Kita rubah supaya ini menjadi anak yang sukses. Karena jujur ini gagal di sini bukan gagal permanen, bukan. Gagal di sini masih bisa diperbaiki, masih bisa dirubah. Jadi dirubah ini adalah berkaitan dengan perilakunya. Harus dirubah. Nah, ingat bahwa jangan jangan kita mengkritik atau jangan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan, terutama bagi anak yang besar. Nah, kenapa? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita jangan memberikan pertanyaan yang mengkritik dia, memojokkan dia sehingga membuat dirinya itu tanpa merasa bersalah? Supaya bisa timbul percaya diri. Kira-kira kalau kita kasih pertanyaan begitu, bisa merubah dirinya atau tidak? Tidak bisa. Bisa? Tidak bisa, malah akan Lebih. menambah. Nah, paling kalau dia marah kita marah, tambah juga dia sama-sama memandang. Itulah posisi tadi yang kita ambil, posisi guru sebagai manajer. Nah, kemudian satu lagi, bahwa jangan mengarahkan atau menebus anak-anak itu kesalahannya dengan hanya meminta maaf dan memberi maaf, tapi carikanlah solusi yang terbaik. Ya, kenapa? Karena kalau terkadang hanya fokus dari situ, hanya meminta maaf dan memberi maaf, nah anak yang melakukan kesalahan ini tadi apa dampaknya? Apa akan membuat dia merasa penyesalan itu selesai? Dia akan mengulang lagi, karena itu tidak keluar dari dirinya secara instinktif, tidak, tetapi dari eksternal, dari luar. Tidak ada kesadarannya, tidak ada motivasi dalam dirinya bahwa apa yang saya lakukan itu adalah ternyata salah. Ya. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ternyata kalau mengalami kegagalan itu bukan hanya dalam segi apa ya, dia bertengkar atau dia baku pukul, tidak. Ternyata banyak faktornya. Ya, apa? Salah satunya di sini adalah mencari perhatian. Dan kalau mencari perhatian, kadang di kelas itu ada yang dia teriak, dia apa.
Nah itu salah satu bahwa dia itu, iya dari gigi temannya mungkin salah satu itu adalah dia cari-cari. Iya. Maka itulah menjadi tugasnya kita, tanggung jawabnya kita sebagai guru untuk membuat pandangan ini tadi, identitas ini tadi dari anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Karena ini adalah merupakan langkah awal dia untuk menuju sebuah kesuksesan. Ya, saya lanjut. Kemudian di segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan. Misal ini ada tadi diagramnya. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Sesulit apapun tindakan kita lakukan itu ada tujuan. Ini adalah memenuhi kebutuhan dasar. Nah, mungkin saja di sini di validasi tindakan ini ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya di sini banyak. Ada kebutuhan dasarnya ingin kebebasan, kesenangan, ingin dicintai, apalagi ingin rasa aman itu. Oh, berarti labis. Iya, perhatian. Habis. Iya. Habis. Iya. Penghargaan. Jadi di sini jangan dulu kita memberikan sanksi. Jangan dulu kita memberikan hukuman sebelum kita tanya dulu pada dirinya kita sendiri. Itu tadi mindset diri. Kita tanya dulu, kenapa anak ini seperti ini? Ya? Kenapa anak ini seperti ini? Apa yang dia inginkan? Kebutuhan apa yang dia inginkan dan apa yang belum terpenuhi? Itulah tadi kita harus gali dengan pertanyaan-pertanyaan supaya kebutuhan dasarnya itu kita bisa ketahui mana yang sudah terpenuhi dan mana yang belum. Ya. Sehingga nanti kalau ingin kita lakukan, maka itu kita bisa selesaikan dengan cara yang efektif. Ya, jadi kalau bisa di kebutuhan dasar juga ini nanti di-share, nanti dibuat dikirim di grup ya supaya kebutuhan dasar anak-anak itu paling tidak semua guru itu ya memiliki. Kemudian nah, di tahapan segitiga yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal. Ini adalah motivasi dasar secara internal ini. Ini kalau bisa ini jangan lagi secara eksternal, tapi sudah ada dalam diri anak tersebut bahwa ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Ketika identitas meminta maaf dan memberi maaf, tapi carikanlah solusi yang terbaik. Ya, kenapa? Karena kalau terkadang hanya fokus dari situ, hanya meminta maaf dan memberi maaf, nah anak yang melakukan kesalahan ini tadi apa dampaknya? Apa akan membuat dia merasa penyesalan itu selesai? Dia akan mengulang lagi, karena itu tidak keluar dari dirinya secara intrinsik, tidak, tetapi dari eksternal, dari luar. Tidak ada kesadarannya, tidak ada motivasi dalam dirinya bahwa apa yang saya lakukan itu adalah ternyata salah. Ya. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ternyata kalau mengalami kegagalan itu bukan hanya dalam segi apa ya, dia bertengkar atau dia baku pukul, tidak. Ternyata banyak faktornya. Ya, salah satunya di sini adalah mencari perhatian. Dan kalau mencari perhatian, kadang di kelas itu ada yang dia teriak, dia apa? Nah itu salah satu bahwa dia itu, iya dia gigit temannya mungkin. Salah satu itu adalah dia cari-cari perhatian. Ya. Maka itulah menjadi tugasnya kita, tanggung jawabnya kita sebagai guru untuk membuat pandangan ini tadi, identitas ini tadi dari anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Karena ini adalah merupakan langkah awal dia untuk menuju sebuah kesuksesan. Ya, saya lanjut. Kemudian di segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan. Misal ini ada tadi diagramnya. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar.
sesulit apapun, sekumpuh apapun tindakan kita lakukan itu ada tujuan yang salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Nah, mungkin saja di sini divalidasi tindakan ini ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya di sini banyak. Ada kebutuhan dasarnya ingin kebebasan, kesenangan, ingin dicintai, apalagi ya, ingin rasa aman itu. Oh, berarti labis. Iya, perhatian. Habis. Iya. Habis. Iya. Penghargaan. Jadi di sini jangan dulu kita memberikan sanksi. Jangan dulu kita memberikan hukuman sebelum kita tanya dulu pada dirinya kita sendiri. Itu tadi mindset diri. Kita tanya dulu, kenapa anak ini seperti ini? Ya? Kenapa anak ini seperti ini? Apa yang dia inginkan? Kebutuhan apa yang dia inginkan dan apa yang belum terpenuhi? Itulah tadi kita harus gali dengan pertanyaan-pertanyaan supaya kebutuhan dasarnya itu kita bisa ketahui mana yang sudah terpenuhi dan mana yang belum. Ya. Sehingga nanti kalau ingin kita lakukan, maka itu kita bisa selesaikan dengan cara yang efektif. Ya, jadi kalau bisa di kebutuhan dasar juga ini nanti di-share, nanti dibuat dikirim di grup ya supaya kebutuhan dasar anak-anak itu paling tidak semua guru itu ya memiliki. Kemudian nah, di tahapan segitiga yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal. Ini adalah motivasi dasar secara internal ini. Ini kalau bisa ini jangan lagi secara eksternal, tapi sudah ada dalam diri anak tersebut bahwa ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Ketika identitas sukses telah tercapai, pada langkah 1, pada menstabilkan identitas dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan nilai-nilai yang dia percaya. Ini menanyakan keyakinan ini sudah ada kaitannya atau berkaitan dengan keyakinan kelas. Yang berkaitan misalnya ketika ada anak-anak yang terlambat, kita sapa, kita tanya. Karena nilai terlambat itu tadi sudah berkaitan atau berhubungan dengan namanya nilai-nilai kebajikan. Ada nilai-nilai kebajikan. Terutama mungkin pada misalnya terlambat nilai kebajikan, disiplin. Nilai kebajikan, tepat waktu. Nah, sehingga kalau kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada anak itu, maka dia akan merasa bahwa apa yang saya lakukan ini salah, termotivasi pada dirimu. Bukan lagi secara luar tapi dari dalam, sehingga kesalahan itu paling tidak akan terjadi. Kemudian ya, hal-hal yang diperhatikan ini kalau sudah melakukan tahapan segitiga restitusi. Nah, yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Ya, perilaku yang salah harus dikaitkan seperti apa tadi Bapak tanyakan dulu apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat atau tidak. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan ini yang pokok. Kita memperbaiki kesalahan itu harus yang bersalah itu dulu yang harus bersedia untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang ketiga, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Ada usaha perbaikan terhadap yang berbuat salah. Kira-kira perubahan perbaikan itu kapan kau bisa lakukan misalnya? Kapan bisa berubah? Sehingga ada perubahan perbaikannya untuk menjadi yang lebih baik. Ya? Siapa yang bisa bantu juga? Yang bisa bantu saya. Kemudian perlu ada waktu, ya ada waktu. Ada waktu misalnya di sini waktu ketersediaan yang bersalah itu mulai berubah itu kapan? Kapan mulai? Apakah hari ini, besok atau lusa? Itu juga harus tentukan waktu ketersediaan dari orang yang bersalah. Kemudian yang terakhir, pemecahan masalah itu kalau bisa
dilakukan serelevan mungkin. Ya, Bapak Ibu guru, bahwa kita sebagai guru tidak tidak dianjurkan untuk kita memberi hukuman kepada anak-anak, apalagi membuat dia bersalah. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi akan menghancurkan dia. Nah, dalam dalam paradigma pendidikan, perubahan pendidikan, filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu bahwa kita itu harus menuntun siswa, dan siswa itu sudah mempunyai kodrat dan bakatnya masing-masing. Dan semoga itu semua kita bisa. Kita juga ini artinya sama-sama kita belajar. Nah, ilmu itu kami baru dapatkan melalui ini kegiatan guru penggerak ini. Mungkin sudah lama tapi belum kita aplikasikan. Habis. Penutup. Pertanyaan dan diskusi. Ya. Kalau ada masukan, saran, pendapat dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah, ada videonya. Putarkan video ya. Bisa bertanya. Iya, bisa. Sambil cari-cari video, diskusi lah. ada di download. Nah, ada masukannya, ada. Langsung diskusi saja. Diskusi. Iya. Langsung mungkin ada yang bertanya. Siap. Iya. Mantap. Mantap juga ini. Saya mau bertanya. Mau ini? Oh, ada kan? Oh, Tidak usah, tidak usah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi Ibu Pemateri sempat menyinggung masalah penyelesaian kasus. Iya, karena ini restitusi ini Iya. bukan dengan kasus. Saya tidak terlalu paham itu masalah restitusi, hanya kebetulan Ibu Pemateri tadi menyinggung masalah kasus-kasus yang ada sampai menelitilah di kelas bagaimana tadi itu. Saya mau bertanya, kira-kira kalau kasusnya anak-anak yang kita bagaimana cara menyelesaikan kasusnya? Kalau anak-anak sekolah kita tanya tapi tidak mau ngomong. Kita tanya. Ya, kita kan guru harus tahu Iya, sampai iya. di mana itu anak itu sudah menyerap pembelajaran yang kita berikan. Tapi masalahnya di situ adalah anak itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Guru, sangat bagus. Nanti yang ditanyakan Idilya adalah ada satu kasus anak yang ketika diajak berbicara entah sama guru dan temannya, anak ini tidak mau membuka suara. Ya, makasih Bu Guru sekali lagi. Bahwa mungkin jika kita lihat ini anak ini hari-hari di sekolah, ya anaknya sehat, lihat sehat, ya, sehat. Tetapi ketika kita diajak berbicara dia tidak mau. Nah, dari sisi bisa saya simpulkan bahwa mungkin di rumahnya diajak berbicara mau, di rumah sama temannya diajak berbicara mau, artinya dalam lingkungan rumahnya. Kalau di sekolah diajak berbicara tidak mau, mungkin ya ada faktor psikologinya anak ini, ada rasa ketakutan terhadap guru maupun temannya, ada faktor ketakutan, dan mungkin ya untuk dia membuka suara juga ini sepertinya butuh waktu untuk dia bisa bersuara. Saya kira hanya itu Bu Guru. Terima kasih atas semuanya, dan dapat saya simpulkan pada materi ini kali ini bahwa kita sebagai guru tidak dianjurkan untuk menghukum anak-anak, apalagi membuat dia merasa bersalah, karena itu akan menghancurkan dia. Nah, sesuai dengan perubahan paradigma pendidikan, bahwa sesuai Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu harus menuntun siswa karena siswa sudah memiliki kodrat dan bakatnya masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.